Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malida Salma Arumdalu dari Universitas Tikubang Unisbank Semarang, program studi akuntansi. NIM 1805520083. Di sini atau video kali ini dibuat untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester mata kuliah audit manajemen dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Sebelum kita membahas mengenai materi yang akan saya sampaikan dalam video kali ini, saya akan sedikit memperkenalkan salah satu fakultas yang ada di Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Salah satunya yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang ada di Unisbank Semarang. Fakultas Ekonomika dan Bisnis terdiri dari atau memiliki beberapa program studi. Yang pertama ada program studi akuntansi, dan yang kedua program studi manajemen. Yang ketiga ada program studi keuangan perbankan, dan yang keempat ada program profesi akuntansi. Jadi itu tadi ada beberapa program studi yang ada di Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Unisbank Semarang. Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya, sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini.
Lalu apa saja sih agenda yang akan kita bahas? Yang pertama kita akan membahas mengenai audit SDM itu sendiri seperti apa. Lalu yang kedua kita akan membahas audit atas perolehan SDM. Lalu yang ketiga kita akan membahas audit atas pengelolaan SDM. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai audit sumber daya manusia atau audit SDM. Audit SDM merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia ini menekankan penilaian atau evaluasi terhadap berbagai aktivitas sumber daya manusia yang terjadi pada suatu perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas tersebut yang terjadi dalam suatu perusahaan telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya. Nah, audit bisa dilakukan terhadap satu divisi atau departemen, atau mungkin juga dilakukan terhadap keseluruhan organisasi. Nah, dari hasil audit akan diketahui apakah kebutuhan potensial SDM perusahaan telah terpenuhi atau tidak, dan berbagai hal dalam aktivitas SDM yang masih bisa ditingkatkan kinerjanya yang mana. Selanjutnya audit sumber daya manusia membantu perusahaan meningkatkan kinerja atas pengelolaan SDM dengan cara yang pertama menyediakan umpan balik nilai kontribusi fungsi SDM terhadap strategi bisnis dan tujuan perusahaan. Yang kedua, menilai kualitas praktik, kebijakan, dan pengelolaan SDM. Yang ketiga, melaporkan keberadaan SDM saat ini dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. Lalu yang keempat, menilai biaya dan manfaat praktik-praktik SDM. Yang kelima, menilai hubungan SDM dengan manajemen lini dan cara-cara meningkatkannya. Yang keenam, merancang untuk menentukan standar kinerja SDM. Dan yang terakhir, mengidentifikasi area mana yang perlu diubah dan ditingkatkan dengan rekomendasi khusus. Nah, ini ada kerangka kerja audit sumber daya manusia. Kerangka kerja audit SDM menghubungkan pengelolaan SDM dengan tujuan bisnis perusahaan secara keseluruhan. Dalam hubungan ini, audit menilai dukungan SDM terhadap pencapaian tujuan perusahaan, komitmen perusahaan dalam memberdayakan dan melibatkan SDM, serta mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam hubungan tersebut dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Nah, ini ada contoh gambar mengenai kerangka kerja audit SDM, yaitu yang pertama kita ketahui dahulu tujuan bisnis dalam perusahaan, tujuannya apa, lalu diberdayakan dengan pengelolaan SDM, yaitu melalui penentuan prioritas pengelolaan SDM, lalu dengan pengembangan strategi SDM, dan lalu ada aktivitas program SDM harian, lalu dilakukan dengan audit SDM, lalu diidentifikasi dan implementasi dari program perbaikan, lalu evaluasi pengaruh perubahan dari hasil audit. Itu merupakan bagian dari peningkatan berkelanjutan.
Selanjutnya ada tujuan dari audit SDM, yaitu ada beberapa hal yang ingin dicapai melalui audit SDM yang merupakan tujuan dari dilakukannya audit tersebut. Antara lain, yang pertama menilai fungsi efektivitas dari fungsi SDM. Lalu yang kedua menilai apakah program atau aktivitas SDM telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Lalu yang ketiga memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas SDM terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di suatu perusahaan. Yang keempat, mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas SDM dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Lalu yang kelima, tujuan audit SDM yaitu merumuskan berbagai atau beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia. Berdasarkan literatur yang saya baca atau buku referensi yang saya baca, yaitu menurut William B. Werder Jr. Dan Kate Davis menyebutkan beberapa manfaat dari audit sumber daya manusia. Antara lain manfaat dari audit SDM yang pertama yaitu mengidentifikasi kontribusi dari Departemen SDM terhadap organisasi. Lalu yang kedua meningkatkan citra profesional Departemen SDM. Lalu yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi karyawan Departemen SDM. Lalu yang keempat, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen SDM. Lalu yang kelima, mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktik-praktik SDM. Lalu yang keenam, menemukan masalah-masalah kritis dalam bidang SDM. Lalu yang ketujuh, manfaat audit SDM yaitu memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik SDM. Lalu yang kedelapan, menurunkan biaya SDM melalui prosedur SDM yang lebih efektif. Lalu yang kesembilan, meningkatkan keinginan untuk berubah dalam Departemen SDM. Lalu manfaat audit SDM yang ke-10, memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi SDM. Lalu selanjutnya ada 3 pendekatan utama dalam audit SDM yang umum digunakan, yaitu yang pertama, menentukan ketaatan pada hukum dan berbagai peraturan yang berlaku. Lalu yang kedua, mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Lalu yang ketiga, menilai kinerja program. Yang pertama kita akan membahas pendekatan yaitu menentukan ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, audit menekankan penilaian bagaimana perusahaan menetapkan berbagai aturan dan kebijakan yang secara internal berlaku di perusahaan. Apakah telah sesuai dengan aturan dan hukum yang ditetapkan pemerintah sebagai pemegang otoritas, dan apakah setiap komponen dalam organisasi menjalankan aktivitasnya sesuai dengan aturan dan kebijakan tersebut. Lalu yang kedua, mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Nah, semakin pentingnya arti produktivitas karyawan bagi perusahaan ini menjadikan manajemen puncak memberikan perhatian yang lebih
baik kepada Departemen SDM. Nah, manajer SDM sebagai pengendali fungsi ini dituntut untuk mampu mengarahkan program-programnya pada berbagai aktivitas yang dapat meningkatkan produktivitas karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, keselarasan tujuan Departemen SDM mulai dari tujuan para karyawannya sampai tujuan berbagai program yang ditetapkan pada departemen ini dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan harus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan rencana di Departemen SDM. Dengan adanya keselarasan tujuan akan menjadikan aktivitas organisasi berjalan seirama dalam mencapai tujuan perusahaan. Lalu yang ketiga ada menilai atau mengukur kinerja program. Mengukur kinerja program berarti menghubungkan aktivitas aktual program SDM yang diaudit dengan ukuran-ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, untuk mencapai tujuannya, fungsi SDM menetapkan berbagai program sebagai implementasi dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Apakah program yang ditetapkan tersebut telah terlaksana secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya. Nah, audit SDM melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap kinerja program yang dilaksanakan pada perusahaan. Nah, penilaian ditekankan pada ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas program dalam mencapai tujuannya. Nah, dari hasil audit akan diketahui apakah beberapa program masih mungkin untuk ditingkatkan kinerjanya atau memang program tersebut belum berjalan secara maksimal karena dihadapkan pada suatu kondisi di luar kemampuan manajemen untuk mengendalikannya atau uncontrollable, dan bagaimana tindak lanjut atau rencana perbaikan yang mungkin dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang masih terjadi pada program-program SDM tersebut. Nah, selanjutnya ini ada pengelompokan ruang lingkup audit SDM dan sumber informasinya. SDM itu harus dikelola sebagai mana halnya aset yang dimiliki dalam perusahaan. Dengan demikian, pola pikir pemberdayaan karyawan atau employee empowerment harus menjadi dasar dalam pengelolaan SDM ini. Nah, ruang lingkup audit SDM dibagi ke dalam 3 kelompok sesuai dengan administrasi aset tetap pada umumnya, yaitu perolehan, penggunaan, dan penghentian penggunaan sebagai berikut. Yang pertama, rekrutmen atau perolehan SDM mulai dari awal proses perencanaan kebutuhan SDM hingga proses seleksi dan penempatan. Lalu yang kedua, pengelolaan atau pemberdayaan SDM meliputi semua aktivitas pengelolaan SDM yang setelah ada di perusahaan, mulai dari pelatihan dan pengembangan sampai dengan penilaian kinerja karyawan. Lalu yang ketiga, ada pemutusan hubungan kerja atau PHK karena mengundurkan diri maupun pemecatan akibat pelanggaran aturan perusahaan. Nah, ada tabel mengenai bagaimana pengelompokan ruang lingkup audit SDM dan sumber informasinya. Seperti yang sudah saya jelaskan singkat sebelumnya, ada ruang lingkup rekrutmen di mana terdapat perencanaan SDM, lalu ada rekrutmen, seleksi dan penempatan, dan orientasi dan penempatan. Sedangkan sumber informasinya untuk rekrutmen untuk perencanaan SDM, sumber informasi ada pada anggaran SDM, lalu data atau catatan biaya rekrutmen, lalu uraian dan spesifikasi pekerjaan,
tingkat penerimaan karyawan, catatan wawancara karyawan, lalu catatan lamaran yang ditolak, dan permintaan transfer. Lalu untuk ruang lingkup yang kedua ada pengelolaan SDM yang terdiri dari pelatihan dan pengembangan karyawan, keselamatan dan kesehatan kerja, lalu ada kesejahteraan karyawan, lalu ada hubungan kerja, lalu ada penilaian kinerja. Nah, untuk sumber informasinya mengenai pengelolaan SDM ini yaitu bisa dari atau bersumber dari data biaya pelatihan, catatan produksi, lalu ada catatan kecelakaan kerja, lalu ada catatan pengendalian kualitas, lalu ada catatan produktivitas karyawan. Lalu ada juga catatan penilaian kinerja, lalu ada catatan kegagalan produk, lalu ada catatan kehadiran karyawan, lalu ada catatan tindakan disiplin terhadap karyawan, lalu ada data gaji dan tunjangan karyawan, lalu laporan survei penggajian, lalu ada catatan perputaran karyawan, lalu ada laporan survei biaya hidup, lalu ada catatan keluhan karyawan dan tuntutan serikat pekerja. Lalu untuk ruang lingkup yang ketiga mengenai pemutusan hubungan kerja, ada memasuki usia pensiun, pengunduran diri karyawan, pelanggaran disiplin, dan karyawan yang meninggal. Nah, sumber informasinya bersumber dari aturan pensiun, aturan mengenai kompensasi atau penghargaan karyawan, aturan disiplin karyawan, aturan sanksi karyawan, dan hak dan kewajiban bagi karyawan yang masuk dalam program pemutusan hubungan kerja. Itu tadi ruang lingkup, audit SDM, dan berbagai sumber informasi dari ruang lingkup tersebut. Selanjutnya ada program kerja audit. Nah, program kerja audit atau cukup disebut program audit merupakan rencana dan langkah kerja yang harus diikuti oleh auditor dalam melaksanakan tugas audit berdasarkan tujuan dan tujuan audit yang telah ditetapkan. Lalu program kerja audit ini memuat beberapa pertanyaan dan langkah kerja untuk memperoleh temuan audit sesuai dengan tahapan-tahapan audit. Lalu pada bagian ini diuraikan program audit secara umum untuk keseluruhan proses SDM mulai dari penerimaan karyawan sampai dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Selanjutnya ada materi yang kita bahas, agenda yang kedua yaitu kita membahas mengenai audit atas perolehan sumber daya manusia yang terdiri dari perencanaan SDM, lalu rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Untuk yang pertama mengenai perencanaan sumber daya manusia. Nah, perencanaan SDM atau sumber daya manusia merupakan proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan ketersediaan SDM untuk menyelesaikan berbagai bidang tugas dan tanggung jawab yang harus dikelola perusahaan dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, perencanaan SDM harus secara maksimal mengadopsi berbagai perubahan lingkungan bisnis dan organisasi yang terjadi sehingga dapat memenuhi tuntutan perubahan tersebut yang tertuang dalam rencana strategis perusahaan. Nah, tahapan dalam proses perencanaan SDM diawali dengan mempertimbangkan tujuan dan strategi perusahaan. Nah, setelah perusahaan memiliki uraian spesifikasi pekerjaan dan standar kinerja yang baru, penilaian terhadap kondisi SDM internal harus dilakukan. Tujuannya untuk menilai ketersediaan dan kemampuan SDM untuk melaksanakan pekerjaannya yang ada dalam operasional perusahaan. Nah, penilaian ini akan memberikan informasi kepada perencanaan tentang satu pekerjaan yang ada saat ini, yang kedua berapa banyak SDM yang terlibat pada setiap tugas,
lalu seberapa pentingnya tugas-tugas tersebut dalam mencapai tujuan perusahaan, lalu pekerjaan mana yang membutuhkan penerapan strategi organisasi, dan yang terakhir, apa saja karakteristik dari pekerjaan yang diharapkan. Lalu pada tahap berikutnya setelah penilaian kondisi internal SDM dilakukan adalah analisis lingkungan eksternal yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja di pasar kerja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja yang harus diperhatikan dalam perencanaan SDM, yaitu yang pertama pengaruh pemerintah, yang kedua kondisi perekonomian, yang ketiga kondisi persaingan dan posisi perusahaan di pasar, dan yang keempat komposisi tenaga kerja dan pola kerja. Selanjutnya dalam perencanaan SDM ini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui perencanaan SDM, menunjukkan komitmen fungsi SDM dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan melalui penentuan kuantitas dan kualitas SDM yang akan mengisi semua formasi di dalam perusahaan, lalu menjamin tersedianya SDM saat ini dan yang akan datang, lalu menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas, lalu menghindari kekurangan atau kelebihan SDM, lalu memberikan pedoman bagi setiap program atau aktivitas SDM, dan memberikan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap karyawan. Nah, sementara manfaat dari perencanaan SDM meliputi yang pertama, perusahaan dapat memanfaatkan secara optimal SDM yang sudah ada di perusahaan. Lalu yang kedua, meningkatkan efektivitas kerja. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang keempat, tersedianya SDM yang memenuhi kualifikasi untuk memegang wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang. Lalu yang kelima, manfaat dari perencanaan sumber daya manusia, yakni menyediakan dasar penyusunan program SDM bagi fungsi sumber daya manusia. Lalu yang kedua ada dari audit atas perolehan SDM, yaitu rekrutmen. Rekrutmen meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu, sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Nah, kegiatan kunci dalam pelaksanaan rekrutmen adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang pada setiap bidang, jenis pekerjaan, dan levelnya dalam perusahaan. Lalu yang kedua, terus berupaya mendapatkan informasi tentang perkembangan kondisi pasar tenaga kerja. Lalu yang ketiga, menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif. Yang keempat, menyusun program rekrutmen yang terpadu berhubungan dengan aktivitas SDM yang lain dan dengan kerjasama antara manajer lini dan karyawan. Lalu yang kelima, mendapatkan sejumlah atau pool calon karyawan yang berbobot dan memenuhi syarat. Lalu yang keenam, mencatat jumlah dan kualitas pelamar dari berbagai sumber dan masing-masing metode rekrutmennya. Lalu yang ketujuh, melakukan tindak lanjut terhadap para karyawan, baik yang ditolak maupun yang diterima, untuk mengevaluasi efektivitas rekrutmen yang dilakukan. Nah, rekrutmen juga harus memberikan kesempatan yang sama untuk setiap calon tenaga kerja untuk masuk ke dalam perusahaan atau tidak diskriminatif. Nah, setiap pelaksanaan rekrutmen tersebut harus berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, kualitas karyawan yang direkrut harus sesuai dengan kebutuhan atas kualitas SDM yang sesuai. Oleh karena itu, rekrutmen harus berpedoman pada analisis pekerjaan, lalu deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Lalu yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan pekerjaan yang tersedia.
Lalu yang ketiga harus dilakukan dengan biaya yang paling minimal atau ekonomis. Lalu yang keempat, perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang perusahaan rekrutmen. Lalu yang kelima, fleksibilitas. Lalu yang keenam, pertimbangan-pertimbangan hukum. Lalu yang ketiga ada seleksi dan penempatan. Seleksi adalah proses mendapatkan dan menggunakan informasi mengenai pelamar kerja untuk menentukan siapa yang seharusnya diterima menduduki posisi jangka pendek dan jangka panjang. Sementara penempatan atau placement itu berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang akan dipegangnya. Nah, seleksi dan penempatan itu bertujuan untuk menempatkan orang yang tepat pada jabatan atau pekerjaan yang tepat. Ini berarti mengukur kesesuaian antara keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan seseorang dengan tuntutan pekerjaan dan juga kecocokan antara kepribadian, minat, kesukaan, serta kesempatan dan budaya yang terkait dengan perusahaan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya kriteria seleksi merupakan karakteristik yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat melakukan pekerjaannya dengan berhasil, sedangkan prediktor adalah indikator-indikator yang dapat diukur dari kriteria seleksi. Ada beberapa tujuan khusus yang dapat dicapai melalui seleksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan perusahaan menerapkan strategi bisnis khususnya yang telah ditetapkan. Yang kedua, memastikan bahwa investasi keuangan yang dilakukan pada karyawan atau SDM dapat kembali pada waktu tertentu. Lalu yang ketiga, mengevaluasi, memperkerjakan dan menempatkan pelamar pada jabatan yang sesuai dengan minat mereka. Lalu memperlakukan pelamar secara adil, tidak boleh diskriminatif. Lalu memperkecil kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kesalahan dalam menerima dan menempatkan karyawan. Dan yang terakhir, membantu memenuhi tujuan penerimaan karyawan dan jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya agenda ketiga yang akan kita bahas yaitu mengenai audit atas pengelolaan sumber daya manusia. Menjadikan SDM sebagai kekuatan bersaing itu membutuhkan keterlibatan atau involvement secara maksimal peran SDM dalam strategi keunggulan bersaing suatu perusahaan. Nah, pemberdayaan SDM pada dasarnya adalah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil keputusan dan memegang tanggung jawab yang lebih besar baik secara pribadi maupun kelompok dalam mengelola pekerjaannya. Dalam sudut pandang manajer, pemberdayaan SDM merupakan proses pemberian kesempatan kepada SDM untuk memampukan dirinya dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam audit atas pengelolaan SDM, yang pertama ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Nah, pelatihan menekankan pada peningkatan keterampilan dan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya saat ini. Sedangkan pengembangan SDM itu lebih menekankan pada peningkatan kinerja SDM di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya agar pelatihan dapat berjalan secara ekonomis, efektif dan efisien, maka diperlukan identifikasi terlebih dahulu terhadap kebutuhan pelatihan sebelum program pelatihan tersebut ditetapkan. Nah, identifikasi kebutuhan pelatihan dapat dilakukan dengan cara yang pertama,
menentukan keterampilan apa yang dibutuhkan karyawan. Lalu yang kedua, melakukan penilaian secara periodik untuk mengidentifikasi topik yang tepat untuk pelatihan. Lalu yang ketiga, melakukan proses identifikasi secara terus-menerus. Yang keempat, menentukan tolak ukur pada industri yang sama terhadap pelatihan yang dilakukan dan keberhasilannya dalam meningkatkan kinerja karyawan. Lalu selanjutnya dalam audit atas pengelolaan sumber daya manusia terdapat perencanaan dan pengembangan karir. Nah, hasil suatu penelitian menyimpulkan bahwa kebutuhan karyawan dalam perencanaan dan pengembangan karir meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, persamaan karir atau karir equity, yaitu karyawan menginginkan adanya kesamaan dalam sistem promosi dan kesempatan untuk meningkatkan karir. Lalu yang kedua, kepedulian atasan atau supervisory concern, yaitu karyawan menginginkan dalam pengembangan karirnya ada peran aktif dari para supervisor dan dapat memberikan umpan balik bagi prestasi kerjanya. Lalu yang ketiga, kesadaran akan adanya kesempatan atau awareness of opportunity. Karyawan menginginkan adanya kesempatan untuk berkarir. Lalu yang keempat, ada minat karyawan atau employee interest, yaitu karyawan memiliki keinginan dan tingkat minat yang berbeda dalam meningkatkan karirnya. Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu ada kepuasan karir atau career satisfaction, yaitu tingkat kepuasan karir karyawan berbeda-beda tergantung pada faktor antara lain usia, kedudukan karyawan yang bersangkutan, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada tujuan perencanaan dan pengembangan karir. Yang pertama, tujuan perencanaan dan pengembangan karir yaitu ada menyelaraskan strategi dan SDM yang dimiliki perusahaan. Lalu yang kedua, mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan. Lalu yang ketiga, mendukung keberagaman tenaga kerja. Maksudnya membantu memahami harapan dan tujuan perusahaan karena karyawan berasal dari berbagai latar belakang. Lalu menurunkan perputaran karyawan, yaitu meningkatkan perhatian dan loyalitas karyawan akan loyalitasnya terhadap perusahaan serta mengurangi perputaran karyawan. Lalu mendorong munculnya potensi karyawan, yaitu mendorong untuk lebih selektif dalam menggunakan kemampuannya sebab mereka mempunyai tujuan karir yang lebih khusus. Lalu yang keenam ada meningkatkan perkembangan pribadi, yaitu mendorong karyawan untuk tumbuh dan terus berkembang. Lalu yang ketujuh, mengurangi ketergantungan karyawan pada pihak lain dalam pengembangan karirnya. Lalu yang kedelapan, memuaskan kebutuhan karyawan, yaitu adanya kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta terpenuhinya kebutuhan harga diri karyawan, mendorong tercapainya kepuasan karyawan tersebut. Lalu yang terakhir, membantu perencanaan tindakan afirmatif, yaitu membantu menyiapkan pekerjaan yang lebih penting serta rencana kegiatan yang telah ditentukan. Selanjutnya ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja karyawan itu pada dasarnya adalah menghubungkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan standar atau ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk tugas dan tanggung jawab tersebut. Nah, hasil penilaian kinerja karyawan dapat mencerminkan sebagian dari kinerja perusahaan. Nah, dalam program audit, penilaian kinerja itu terdiri dari kriteria, ada tujuan penilaian, ada instrumen penilaian, ada standar penilaian, ada petugas penilai, lalu siapa yang dinilai, waktu penilaian, lalu pelatihan bagi penilai, dan umpan balik dan implikasi. Lalu sementara itu, penilaian kinerja yang berorientasi masa depan memiliki beberapa tujuan penting berikut. Yang pertama, membantu setiap karyawan untuk semakin memahami tentang peran dan fungsinya di dalam perusahaan. Lalu yang kedua,
Membantu karyawan mengerti kekuatan dan kelemahannya dikaitkan dengan peran dan fungsinya di dalam perusahaan. Lalu yang ketiga, meningkatkan rasa kebersamaan antara masing-masing karyawan dan supervisor. Lalu membantu mempersiapkan karyawan untuk memegang pekerjaan pada jenjang yang lebih tinggi dengan cara terus-menerus meningkatkan perilaku dan kualitas bagi posisi yang lebih tinggi. Lalu yang kelima, menyediakan data karyawan secara berkala untuk pengambilan keputusan di bidang sumber daya manusia. Selanjutnya ada kompensasi dan balas jasa. Kompensasi adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti atau imbalan atas kontribusi yang telah diberikan karyawan bagi perusahaan. Sebagai perusahaan, perusahaan harus memiliki manajemen kompensasi yang bisa mendukung peningkatan kinerja perusahaan melalui terpenuhinya kebutuhan karyawan. Manajemen kompensasi yang baik akan dapat menjaga dan mempertahankan karyawan dengan baik juga. Nah, secara umum tujuan dari manajemen kompensasi adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya dan menjamin terciptanya keadilan internal dan eksternal. Lalu kompensasi dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu ada kompensasi finansial dan ada kompensasi non finansial. Untuk kompensasi finansial itu ada kompensasi langsung dan tidak langsung, yaitu untuk kompensasi langsung itu berupa gaji pokok yang terdiri dari upah dan gaji, ada gaji variabel yang terdiri dari insentif, bonus, kepemilikan saham, komisi, jasa produksi, dan lain-lain. Sedangkan untuk kompensasi tidak langsungnya ada asuransi, ada pesangon, ada beasiswa, ada lembur, cuti, pensiun, rumah, kendaraan, dan lain-lain. Sedangkan untuk kompensasi non finansial itu ada kompensasi karir dan lingkungan kerja. Nah, sementara itu tujuan dari pemberian upah dan gaji adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjalin ikatan kerja yang formal antara perusahaan dan karyawan. Lalu yang kedua, mencapai kepuasan kerja karyawan. Nah, dengan kompensasi yang diperoleh karyawan tersebut, karyawan bisa memenuhi kebutuhan fisik maupun non fisiknya. Lalu yang ketiga, merekrut karyawan yang berkualitas. Nah, dengan kompensasi yang memadai, perusahaan akan lebih mudah untuk menarik karyawan yang berkualitas untuk memajukan perusahaan. Lalu yang keempat, meningkatkan motivasi kerja karyawan. Kompensasi yang memadai juga diterima karyawan akan mempermudah manajer memotivasi karyawan untuk meningkatkan produktivitasnya. Lalu yang kelima, meningkatkan stabilitas karyawan, yaitu kompensasi yang mencapai keadilan baik internal maupun eksternal, konsisten dan kompetitif, dapat menjamin stabilitas serta menurunkan perputaran dan absensi karyawan. Lalu yang keenam, meningkatkan disiplin karyawan, yaitu kompensasi yang memadai akan mendorong disiplin karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Lalu yang ketujuh, mencegah masuknya pengaruh serikat pekerja ke dalam perusahaan. Dan yang kedelapan, menghindari intervensi pemerintah, yaitu dengan kompensasi yang baik atau yang memadai, tidak ada lagi keluhan karyawan dan tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melakukan intervensi masalah upah dan gaji karyawan. Selanjutnya ada keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja mengacu pada kondisi fisiologis fisik dan psikologis karyawan yang diakibatkan oleh lingkungan dan fasilitas kerja yang disediakan perusahaan. Nah, perusahaan yang melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik secara signifikan dapat mencegah berbagai kecelakaan kerja atau penyakit tertentu pada karyawannya. Nah, gangguan keselamatan dan kesehatan kerja itu dapat berupa kecelakaan kerja, penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan, lalu kehidupan kerja yang berkualitas rendah,
lalu stres pekerjaan, dan yang terakhir ada kelelahan kerja. Nah, setelah diketahui penyebab permasalahannya, perusahaan dapat menjalankan beberapa program keselamatan dan kesehatan kerja secara terintegrasi agar dapat menekan kecelakaan dan sakitnya karyawan dalam bekerja. Nah, program-program tersebut dapat meliputi kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, pemantauan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, pemantauan ini bertujuan untuk menilai efektivitas program keselamatan dan kesehatan kerja yang ditetapkan perusahaan dalam menekan kecelakaan dan berbagai permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja lainnya. Untuk itu, perusahaan harus memiliki dokumentasi yang memadai tentang pelaksanaan program tersebut mengenai hal-hal berikut. Yang pertama, tingkat insiden, lalu frekuensi insiden, tingkat emergensi, pengendalian kecelakaan, ergonomis divisi keselamatan kerja, pengubahan tingkah laku, mengurangi timbulnya penyakit, penyimpanan dokumen, dan memantau kontak langsung. Lalu yang kedua, mengendalikan stres dan kelelahan dalam bekerja. Nah, berbagai tekanan yang dihadapi dalam menyelesaikan pekerjaan, hubungan kerja yang tidak harmonis dan tidak terpenuhinya kebutuhan karyawan dalam bekerja itu merupakan sumber-sumber stres yang diderita karyawan yang biasanya berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja karyawan. Nah, untuk mengatasi hal ini, perusahaan dapat melakukan beberapa tindakan, misalnya pelatihan dan penyegaran, maupun langkah berikut. Yang pertama, peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, strategi manajemen stres pribadi. Lalu yang ketiga, mengembangkan kebijakan kesehatan kerja. Jika perusahaan semakin menyadari bahwa program keselamatan dan kesehatan karyawan secara terintegrasi dapat meningkatkan kinerja karyawan dan perusahaan secara keseluruhan, maka semakin tinggi tingkat kepedulian perusahaan terhadap program tersebut. Berbagai program keselamatan dan kesehatan kerja dikembangkan dan dikelola secara serius untuk mencegah terjadinya berbagai kecelakaan dan penyakit akibat buruknya lingkungan kerja. Nah, perusahaan harus proaktif menangani masalah ini, bukan karena semata-mata demi memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tetapi sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dan yang keempat, yaitu menciptakan program kebugaran. Nah, persyaratan utama untuk perlindungan kerja pribadi itu ada yang pertama, melakukan pengukuran bahaya dan pemilihan peralatan kerja. Lalu yang kedua, menginformasikan kepada seluruh karyawan mengenai bahaya dan jenis peralatan kerja yang akan digunakan untuk melindungi dirinya. Yang ketiga, memastikan bahwa masing-masing karyawan telah dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja yang tepat. Yang keempat, memverifikasi bahwa pengukuran terhadap bahaya dilaksanakan melalui sertifikasi tertulis yang mengidentifikasikan tempat kerja dan orang-orang yang menyatakan bahwa pengukuran tersebut telah dilakukan. Lalu yang kelima, memastikan bahwa personal protective equipment atau PPE yang rusak atau tidak efektif itu tidak boleh digunakan dan menentukan tingkat kerusakan atau kekurangan tersebut. Lalu yang keenam, melatih para karyawan untuk mengetahui minimal hal-hal berikut mengenai kapan PPE atau PPE diperlukan, bagaimana cara yang benar untuk menyalakan, mematikan, menyesuaikan, dan menggunakan PPE ini. Lalu yang ketujuh, menguji karyawan agar dapat menunjukkan adanya pemahaman terhadap bahan pelatihan serta kemampuan mereka untuk menggunakan PPE ini sebelum mereka diperbolehkan bekerja dengan menggunakan PPE. Nah, pengusaha pertama kalinya harus mendefinisikan tujuan-tujuan pelatihan yang diperlukan di sini.
Lalu yang kedelapan, melatih kembali para karyawan jika ada alasan yang kuat bagi bahwa para karyawan ternyata tidak memiliki pemahaman dan keterampilan yang diperlukan. Dan yang terakhir, memverifikasikan bahwa masing-masing karyawan telah menerima dan memahami pelatihan yang diberikan melalui sertifikasi tertulis dengan menuliskan nama masing-masing karyawan yang dilatih dan materi pelatihannya. Itu. Nah, selanjutnya ada kepuasan kerja karyawan. Nah, setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya masing-masing. Semakin tinggi penilaian terhadap kegiatan yang dirasakan sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi pula kepuasannya terhadap kegiatan tersebut. Dengan demikian, kepuasan kerja merupakan gambaran evaluasi seseorang atas perasaan sikapnya, senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam bekerja. Nah, ada beberapa teori mengenai kepuasan kerja yang telah cukup dikenal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, teori ketidakpuasan atau discrepancy theory. Teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara sesuatu yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang dirasakan karyawan. Diskrepansi positif terjadi apabila yang diperoleh karyawan lebih besar atau tinggi daripada yang seharusnya, sehingga memberikan kepuasan yang lebih besar pada karyawan tersebut, sedangkan diskrepansi negatif jika terjadi sebaliknya. Lalu yang kedua, teori keadilan atau equity theory. Nah, teori ini mengatakan bahwa kepuasan itu tergantung dari ada atau tidaknya keadilan di dalam bekerja. Berdasarkan teori kepuasan dipengaruhi oleh input atau sesuatu yang mendukung pekerjaan seperti pendidikan, pengalaman, kecakapan, beban kerja, dan sebagainya, dengan output atau sesuatu yang dianggap bernilai yang diterima karyawan seperti gaji dan kompensasi finansial lainnya seperti penghargaan, promosi, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada teori dua faktor atau two factory theory. Nah, teori ini menganggap kepuasan kerja dan ketidakpuasan sebagai hal yang berbeda dan mengelompokkan karakteristik pekerjaan menjadi dua, yaitu satisfies atau motivator dan dissatisfies. Nah, kelompok satisfies merupakan faktor-faktor atau situasi yang dibutuhkan sebagai sumber kepuasan kerja seperti pekerjaan yang menarik, penuh tantangan, kesempatan berprestasi, kesempatan memperoleh penghargaan, dan promosi. Nah, sedangkan untuk kelompok dissatisfies merupakan faktor-faktor yang menjadi sumber ketidakpuasan seperti gaji atau upah, pengawasan, hubungan antar pribadi, kondisi kerja, dan status. Nah, itu tadi ketiga teori dalam kepuasan kerja karyawan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai apa itu audit sumber daya manusia. Sudah dijelaskan juga mengenai pengertian audit SDM itu seperti apa. Lalu ada juga pendekatan audit SDM, ada 3 tadi, menentukan ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Lalu ada mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi dan mengukur atau menilai kinerja program. Lalu ada audit atas perolehan SDM juga yang terdiri dari perencanaan SDM, rekrutmen, dan seleksi dan penempatan. Lalu ada audit atas pengelolaan sumber daya manusia yang terdiri dari pelatihan dan pengembangan karyawan. Lalu ada perencanaan dan pengembangan karir, ada penilaian kinerja, ada kompensasi dan balas jasa, lalu ada keselamatan dan kesehatan kerja, dan yang terakhir ada kepuasan kerja karyawan. Semoga penjelasan tadi bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe-nya, karena like dan subscribe dari kalian itu membantu dalam proses penilaian tugas akhir semester ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.